Halo semuanya, balik lagi bareng aku Bergadi. Di video ini kita kedatangan laptop lagi. Ini adalah Infinix Inbook X1. Yang membedakan dengan X1 sebelumnya yang pernah aku review adalah dari segi spesifikasinya. Dia pakai Core i5 generasi ke-10 ya, jadi lebih kenceng dibandingkan yang Core i3. Kemudian dari segi RAM-nya ini masih sama aja, pakai yang 8 GB dual channel, dan dari kecepatannya udah kenceng ya, 5200 MHz. Kemudian dari segi SSD-nya juga ini improve ya, yang sebelumnya kan 256 GB, ini pakai yang 512 GB. Bedanya hanya ada di besar kecilnya, tapi dari segi kecepatannya SSD yang dipakai pun ini sama persis. Untuk yang Core i5 ini dari segi pemakaiannya gimana? Apakah berbeda dengan Core i3? Pastinya berbeda guys. Untuk buka tutup aplikasi dia lebih kenceng, tapi nggak terlalu noticeable ya. Yang noticeable adalah kalau misalkan kalian pakai buat ngedit atau render ya. Contohnya buat kayak preview video, misalkan kalian editing video, tuh dia lebih smooth dan nggak patah-patah, beda dengan Core i3 ya. Kalau yang Core i3 udah patah-patah dan nggak enak untuk previewnya. Kalau Core i5 ini yang varian lebih tingginya, dia lebih smooth dan lebih enak dipakai hingga Full HD 60 fps. Tapi ya tetap nggak rekomendasiin ngedit 4K di laptop Core i5 sekalipun, karena ya masih kurang enak lah ya, walaupun lebih smooth dibandingkan yang Core i3. Selanjutnya yang menarik dari laptop ini sebenarnya dari segi harganya guys. Kalau misalkan yang Core i3 harga secondnya di 4 jutaan. Nah, yang Core i5 ini sekarang harganya di 5 jutaan ya, walaupun 5 juta mendekati ke 6 ya, 5,9 juta sampai 6 juta untuk varian yang full setnya. Tapi dengan harga segitu nggak ada lagi lawan guys, yang harganya tuh sama persis dengan spesifikasi yang ditawarkan. Bayangin aja pakai Core i5 generasi ke-10, harganya luar biasa terjangkau di 6 jutaan harga secondnya. Walaupun harga barunya sih udah masih lumayan ya, di angka 7 juta atau 6-8 jutaan lah ya. Tapi yang pasti ini tuh punya worth value-nya luar biasa dengan harga yang sangat terjangkau, apalagi harga secondnya kalian dapetin. Layarnya 100% sRGB IPS lagi ya. Ini laptop ultrabook tipis, ringan, dan dari desainnya itu aku bisa bilang bagus banget. Nah, dari harga yang ditawarkan pastinya muncul pertanyaan ya, apakah sebenarnya laptop Infinix itu bisa bertahan lama di Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah laptop ini bisa awet untuk dipakai dalam jangka panjang? So, aku bakal bahas sedikit dari hal ini. Yang pertama dari brandnya. Brand Infinix itu udah lama di Indonesia ya, udah lebih dari 5 tahun. Kalian tahu lah ya, mungkin teman kalian juga banyak yang pakai HP Infinix. Itu emang kelasnya juga menyasar ke kelas yang terjangkau ya, kelas budget. Dan so far kalau misalnya kita lihat dari segi brandnya sih udah lumayan banyak service center di Indonesia. Nggak lumayan sih, ada beberapa service centernya, tapi nggak banyak juga. Ini adanya di kota-kota besar kayak di Jabodetabek, Jogja juga. Tapi yang pasti at least brand Infinix tuh service centernya ada dan udah berdiri lama, bertahun-tahun di Indonesia. Jadi menurut aku kalau misalkan dari segi brandnya, ini brandnya kuat ya, jadi nggak perlu khawatirin dari segi brandnya. Walaupun kalau misal dari service centernya aku belum ngecek kayak apa kualitas mereka. Sekarang dari segi unitnya, apakah laptop-laptop dari Infinix itu mempunyai ketahanan yang awet? Dan ini yang mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian. Aku nggak bilang bahwa unit-unitnya itu jelek, tapi aku beberapa kali nemuin unit dari Infinix tuh ada aja yang sedikit bermasalah ya. Tapi ini yang jadi catatan, aku nggak pernah nemuin laptop Infinix yang cacatnya atau minusnya parah ya, sampai nggak bisa dipakai tuh nggak pernah. Cuma ada minus-minus minor yang ini bisa dibilang wajar karena dia adalah pemain baru yang masuk ke laptop. Dia pasti butuh yang namanya trial and error, research and development, yang nantinya akan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depannya akan lebih bagus dalam membuat laptop dari segi ketahanannya. Nah, jadi sekarang aku bakal jabarin apa aja yang aku temuin dari berbagai laptop Infinix yang pernah aku pegang. So, yang pertama ini adalah laptop Core i5. Kita langsung aja nyalain unitnya. Ini juga salah satu hal yang aku nggak suka dari Infinix, dia tuh harus pencet beberapa detik baru nyala, nggak kayak laptop-laptop lain yang hanya diketik satu aja langsung nyala. Nah, ini temuan minus yang pertama yang harus kalian tahu. Laptop Infinix tuh lumayan sering bermasalah dari segi kipasnya, dan menurut aku ini aku 2 kali temuin untuk varian yang Core i5 nya ya. Core i3 nya belum pernah, tapi mungkin kalau misalkan kalian pernah ada juga bisa komentar aja. Dia tuh kipasnya kenceng banget guys, misalkan kalian denger ya, dan suara kipasnya tuh abnormal. Ini berbeda dengan kipas
laptop gaming yang kencengnya tuh emang kenceng, tapi emang kenceng karena perputarannya tuh kenceng ya. Tapi untuk laptop Infinix ini aku bisa bilang suara kipasnya tuh kayak abnormal, kayak kipasnya tuh seret guys, apa ya, bisa dibilang tuh kayak nggak halus dari perputaran kipasnya. Ini temuan yang aku temui di Infinix Inbook X1 yang Core i5. Ini udah 2 kali aku nemuin masalah kayak gini di Core i5. Kemudian yang kedua ada di bagian switch-nya nih. Kalau misalkan kalian lihat, ini adalah switch on dan off untuk bagian kameranya. Jadi dia bisa mematikan dan menghidupkan di bagian hardware kameranya. Nah, masalahnya adalah ini tuh sering hilang guys. Aku juga udah nemu yang hilang. Kalau misalkan hilang gimana ya? Susah, ini nggak ada gantinya kecuali kalian tanya ke Infinix-nya. Kemudian yang ketiga adalah di bagian keyboardnya. Untuk bagian keyboardnya satu, laptop ini keyboardnya nggak enak. Jujur aja ya, ini keyboardnya nggak enak. Bahkan keyboard paling nggak enak di rentang harga 5 jutaan sampai 8 jutaan lah ya untuk harga barunya. Ini keyboardnya nggak enak banget. Travel distance-nya tuh emang tinggi, tapi dari segi pengetikannya tuh kayak kurang enak, kayak kurang empuk, feedbacknya kayak kurang halus aja gitu guys. Dan aku juga pernah nemuin satu kali yang X1, dia keyboardnya ada beberapa yang mati. Ya walaupun masalah kayak gini tuh bisa terjadi ke semua laptop, at least itu yang aku temuin di laptop Infinix. Nah itu adalah temuan-temuan dari Infinix Inbook X1 yang harus kalian ketahui. Nah mungkin satu lagi ya, ini juga banyak orang bilang bahwa di kameranya tuh jelek banget menurut aku ya, biasa banget ya. Dan aku lihat di forum dia tuh dari segi kameranya ada bunyi-bunyi kayak ngung gitu ya, walaupun aku nggak nemuin selama aku pakai laptop. Jadi itu yang aku temuin. Yang pertama adalah dari segi kipasnya yang berisik, itu aku temuin 2 kali di laptop yang variannya Core i5. Kemudian dari segi switch on off nya lepas, ini aku juga nemuin 2 kali juga kalau nggak salah, atau 3 kali ya, dari switch on dan off nya. Kemudian dari segi keyboardnya aku nemuin masalah sekali, yaitu ada yang error atau mati ya. Itu aja yang aku temuin. Untuk yang lainnya kayak misalkan suara laptopnya berdengung ketika menyalakan kamera, itu aku nggak nemuin selama ini. Tapi yang pasti ini nggak aku temuin di semua laptop Infinix. Ini hanya ada beberapa aja, mungkin produk yang cacat atau produk yang pas kena minus. Jadi ya pilihannya tergantung sama kalian. Kalau menurut aku sih laptop ini luar biasa worth it ya, walaupun dengan hal-hal yang tadi aku sebutin. Dan itu juga bisa berlaku ke semua laptop. Asalkan kalian bisa pilih laptopnya atau bisa ngecek laptopnya. Kalau misalnya kalian beli laptop second, ya kalian harus cek semuanya, fungsi-fungsinya, kemulusannya juga. Ataupun misal kalian beli laptop baru juga itu lebih aman ya, karena dia tuh di cover garansinya hingga 2 tahun. So mungkin itu aja ya pembahasan dari laptop Infinix ini. Semoga bisa menjadi insight atau info buat kalian. So buat kalian yang punya pertanyaan atau punya opini, silahkan aja drop di kolom komentar. Kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.